Corrective instruction, jadi sebuah masukan kepada penegak hukum. Jangan puas dengan mentersangkakan 15 orang, 20 orang yang aktif. Harus bisa mengembangkan kasus ini. Karena esensi dari hukum pidana adalah efek jera dan pemiskinan. Betul-betul dihabiskan hartanya. Karena itu harta kita, itu harta masyarakat kita yang semestinya untuk membangun ribuan sekolah. Iya, tapi... Dan tidak ada orang miskin, pengemis di jalanan. Kenapa harta kita dimiliki oleh keluarga itu saja? Kadang hilang aja kasus. Nah, betul. Kayak seperti itu. Jangan dilihat pertama kita menyalahkan hakim. Domitis litus harus dilihat juga. Jaksa penuntut umum. Kenapa menuntutnya rendah? Kalau sudah jelas bahwa itu untuk menimbulkan efek jera, membuat efek jera, dan merugikan masyarakat, harusnya pidana mati. Halo sahabat Tripod, kembali lagi bersama saya Visa Putri. Untuk kali ini kami kedatangan seorang teacher, entrepreneur, dan lawyer yang sering banget untuk diminta tanggapannya tentang kasus-kasus yang sedang viral di dunia public figure, perartisan, dan sebagainya. Siapakah dia? Kita langsung sapa saja. Dr. Haji Firman Chandra, SE, SH, MH. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Firman, wow, suatu kehormatan ya bisa sama-sama singgah di Tripod Training Podcast. Nah, bagaimana Bang Firman? Apa kabar, sehat? Alhamdulillah ya. Sehat walafiat, Sehat walafiat. Kegiatannya apa? Apakah masih dengan kasus-kasus yang Bang Firman tanggapi ya, yang sepertinya terlalu banyak kasus-kasus yang marak ya di medsos, pertelevisian semuanya tentang lawyer-lawyer di Indonesia ini ya, kayaknya pelik banget ya Bang Firman. Memang dunia lawyer dunia pelik. Iya. Dan kasus-kasus juga pasti banyak kasus yang sebenarnya kehilafan. Mayoritas. Kok bisa bukan dolus. Jadi di ilmu hukum tuh ada culpa, ada dolus. Culpa itu kehilafan, dolus itu kesengajaan. Mayoritas mereka lupa bahwa dalam sebuah peristiwa hukum itu harus segera diselesaikan. Tapi justru peristiwa hukum yang ada di kita itu diperpanjang, diperlebar, jadinya lebih luas lagi. Mestinya peristiwa hukum itu selesai dengan cepat. Harusnya supaya tidak menjadi polemik di mana-mana dan menjadi tontonan yang sebenarnya beberapa kalau menurut saya tidak menjadi tuntunan gitu lah. Dan akhirnya didomplengi dengan banyak lawyer juga yang ingin masuk ke sebuah tempat yang namanya kasus tersebut. Iya sih ya, kebanyakan seperti itu di situ. Ya. Jadi bisa dibilang ya Sobat Tripod, tentang kasus-kasus yang ada itu banyak lawyer-lawyer yang ya tadi bukan ikut campur apa ya, nimbrung demi sebuah panggung. Exposure. Nimbrung demi sebuah panggung, exposure boleh juga. Ya. Akhirnya bukan membuat kasus ini lebih jelas dan selesai. Ya. Jadinya panjang dan rumit. Ya. Never ending story jadinya. Ya, nah ini semestinya tugas kita sebagai lawyer harusnya bisa membantu orang yang membutuhkan jasa kita untuk menyelesaikan dengan cepat tanpa diperpanjang dan diperlebar gitu. Ya, itu benar. Sejatinya dan sekali lagi lawyer itu jangan identik dengan kliennya dan kita tidak boleh mengidentikan diri dengan klien kita. Pada saat kita handle sebuah kasus pembunuhan, kan kita nggak mungkin sebagai pembunuh juga. Ya.
pada saat kita membela sebuah kasus pencemaran nama baik, kita kan nggak mungkin masuk ke sana gitu. Jadi lebih baik selesaikan dengan cepat supaya klien kita puas dan masyarakat melihat bahwa itu adalah sebuah edukasi gitu loh. Edukasi ke masyarakat, jangan dicontoh yang itu, dicontohnya yang ini, mestinya begitu. Jadi jadikanlah sekarang tontonan menjadi tuntunan semestinya. Sehingga masyarakat Indonesia yang bukan hanya di Jabodetabek, di luar Jabodetabek, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, itu mengerti esensi hukum itu apa sih. Hukum hanya instrumen kehidupan saja sebenarnya. Namun memang ilmu hukum adalah ilmu kehidupan. Jadi di situ harus masuk ke ranah fundamentalnya, yaitu menyelesaikan permasalahan semuanya dengan hukum, tanpa melibatkan unsur lain seperti politisasi dan lain-lain. Karena kita adalah negara hukum, Rechtsstaat. Menurut Bang Firman ya, hukum di Indonesia ini tuh gimana sih? Bener nggak sih seperti yang kita tahu ya, hukum itu lebih runcing ya, ke bawah, tumpul ke atas. Itu apakah benar sih, Mas? Oke, sebenarnya stigmanya bisa benar, bisa tidak. Karena balik lagi, hukum itu kan kita lihat, kita adalah negara hukum. Dari situ aja jelas bahwa hukum adalah panglima di negara kita. Bukan politik, bukan unsur lainnya. Manakala ada sebuah kalimat bahwa hukum itu tajam ke bawah, runcing ke atas, itu tergantung dari kasus hukumnya sebenarnya. Kita nggak bisa lihat secara generalis. Beberapa kasus hukum yang melibatkan kaum marhainisme, nah ini kaum marhainisme itu kaum yang marginal, itu bahkan diputus bebas kok. Seperti nenek yang ngambil buah pala dan lain-lain karena memang butuh untuk makan dan lain-lain. Tapi ujung dari kasus itu dibebaskan. Jadi tidak bisa stigma itu hadir. Mungkin kelihatannya, iya kelihatannya. Karena apa? Saya melihat di rejim ini ya, di rejim kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ya. Kelihatannya hukum akan menjadi panglima. Kalau menurut kami ya, dari praktisi hukum. Karena semua hal-hal yang ada dugaan pelanggaran hukum itu dibabat habis. Termasuk beberapa tanda kutip kabinetnya lah. Kan ada juga kan, karena pelanggaran hukum sudah jadi viral dan lain-lain. Kemudian menjolimi kaum marginal, akhirnya kan hilang orang tersebut gitu lah. Itu sebagai pintu masuk. Saya yakin nanti ke depannya akan masuk ke ranah kepolisian, ranah kejaksaan, ranah pengadilan. Karena apa? Semua sekarang melihat sentralistiknya adalah presiden. Presidennya tegas, pasti di bawah juga tidak bisa lagi seperti dulu-dulu lagi. Nah itu yang saya harapkan sehingga hukum itu menjadi proporsional gitu lah. Kalau memang salah ya salah gitu lah. Terlepas dia punya harta, punya kekuasaan. Kalau salah ya harus dibilang salah. Apakah hukumannya pemidanaan atau hukuman sosial kan begitu balik lagi. Apalagi ada KUHP baru kita nanti nih yang akan berlaku 1 Januari 2026. Wow. Jadi KUHP baru ini menarik nih. Ada namanya hukuman sosial. Lah, kalau yang ini Bang Firman, yang kasus 271 triliun itu kan tiba-tiba diputus aja tuh. Nah itu bagaimana itu? Itu kayak apa sepertinya? Seperti apa ceritanya Bang Firman menanggapi? Jadi ceritanya begini, ada 2 institusi di Indonesia. Benar. Pertama kejaksaan, yang kedua adalah KPK. Karena tupoksinya kan pemberantasan korupsi nih, kira-kira begitu. Benar. Makanya sempat di beberapa podcast saya sampaikan, kejaksaan sekarang one step ahead dibanding KPK. Kenapa? Karena kejaksaan melihat dan menghitung kerugian negara bukan dari BPK saja, bukan dari APBN saja atau APBD saja, tapi melihat dari kerusakan lingkungan. How to calculate kerusakan lingkungan? Ya berarti ahlinya adalah ahli geologi,
ahli yang mengerti lingkungan. Bagaimana 10 tahun kemudian tanah tersebut misalnya nggak punya air lagi. Bagaimana kalau lubangnya terlalu dalam. Bagaimana nanti kerusakan anak cucunya nggak bisa menikmati air yang mestinya dinikmati dari bumi ini. Nah itu dihitung sama ahli geologi tersebut. Sehingga muncul angka yang namanya 271 sampai 300 triliun, kira-kira begitu. Jadi sedikit yaitu one step ahead gitu. Nah, kalau KPK hanya melihat kerugian negara saja. Misalnya jalan di sebuah tempat, nilai proyeknya 300 miliar. Ada gratifikasi nggak dari 300 miliar tersebut? Apakah kuasa pengguna anggarannya mendapatkan manfaat, atau pejabat pembuat komitmennya, atau dari pelaksananya PT-nya untuk memenangkan proyek tersebut, dia gratifikasi terlebih dahulu kepada pejabat-pejabat lelang tersebut. Nah itu hanya dilihatnya itu. Jadi kerugiannya maksimum ya sesuai dengan proyeknya. Kasus timah itu tidak melulu terkait dengan kerugian negara. Mayoritas adalah kejahatan alam, kerusakan alam. Jadi bagaimana alam kita yang semestinya bisa dinikmati oleh anak cucu, bahkan cicit kita di kemudian hari, itu rusak. Dan yang bisa menghitung kejahatan alam, kerusakan alam, itu bukan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang biasa dilakukan oleh KPK, tapi oleh ahli lain. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kejaksaan sekarang one step ahead dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena menambahkan komponen lain, bukan melulu APBN. Sehingga itu semestinya bisa ditiru oleh penegak hukum lainnya. Bahwa tidak hanya menghitung kerugian negara, tapi kerugian alam. Dengan kerugian alam dibebankan kepada orang atau oligarki atau PT yang involved di situ, itu masuk bukan melulu kepada PT-nya. PT-nya bisa saja dibubarkan. Tapi yang lebih penting lagi adalah BOD dari perusahaan tersebut. Board of Director dan Board of Commissioner dari perusahaan tersebut. Kemudian dia punya istri nggak? Dia punya anak nggak? Jadi harus dilihat sekarang komponen utamanya selain kerusakan alam, komponen berikutnya adalah tindak pidana korupsi combine dengan tindak pidana pencucian uang. Money laundry ya? Money laundry ini digabungkan dengan tindak pidana korupsi sehingga efek jerahnya lebih kentara karena hukumannya lebih besar. Kemudian di TPPU ada pasif dan ada aktif. Tidak mungkin anak, istri, orang tuanya tidak tahu bahwa pemberi aktif ini mendapatkan uang dari jalur yang tidak patut atau patut. Pasti dia tahu. Pertanyaannya kenapa menerima gitu loh. Kenapa menerima dan menikmati? Kenapa itu menikmati yang dinotis ya. dan mengatakan dalam sebuah persidangan tidak ada. How? Make sense nggak? Seorang istri itu tahu kondisi suaminya dari nol. Kondisi suaminya bergerak, berusaha kemana, mendapatkan nafkahnya dari mana. Itu pasti tahu. Jadi saatnya penegak hukum lain jangan hanya fokus ke aktifnya. Tapi fokus juga ke pasifnya. Pasifnya siapa? Pasangannya, anaknya, dan orang tuanya. Bang Firman Chandra, mengenai kasus ini ya, seperti kasusnya Sandra Dewi dan suaminya. Nah itu sama ya, hampir sama ya. Ini sebagai korektif instruction, jadi sebuah masukan kepada penegak hukum. Jangan puas dengan mentersangkakan 15 orang, 20 orang yang aktif. Harus bisa mengembangkan kasus ini. Karena esensi dari hukum pidana adalah efek jera dan pemiskinan. Betul-betul dihabiskan hartanya. Karena itu harta kita, itu harta masyarakat kita yang semestinya untuk membangun ribuan sekolah. Dan tidak ada orang miskin, pengemis di jalanan. Kenapa harta kita dimiliki oleh keluarga itu saja? Iya, benar. Bang Firman Chandra, lagi-lagi ya, dengan kerugian sangat besar, ya, fantastis sekali. Tapi kenapa vonisnya itu rendah? Itu suatu pertanyaan big question sekali.
Yang harus dilihat, Tiba-tiba kadang hilang aja kasus. Nah, betul, kayak seperti itu. jangan dilihat pertama kita menyalahkan hakim. Domitis litis harus dilihat juga. Jaksa penuntut umum, kenapa menuntutnya rendah? Kalau sudah jelas bahwa itu untuk menimbulkan efek jera, membuat efek jera, dan merugikan masyarakat, harusnya pidana mati. Mulai dari situ sebenarnya. Tapi kan yang ada pemerintahan tidak seperti itu. Di undang-undang kita, undang-undang tipikor, ada ayat di pasal 2, boleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum memberikan pidana mati untuk kondisi tertentu. Ya. Waktu itu kita lagi kesulitan karena COVID. 2020, 2021 kalau nggak salah Ya, COVID. 2020. Dan kejadian COVID itu tindak 2020, pidana 2021 korupsi ya? itu, tindak pidana kejahatan tersebut, baik pencucian uang dan korupsi dan kejahatan alam, dilakukan pada saat yang sama. Kita di dalam rumah tidak punya apa-apa. Untuk makan aja pesen susah. Kenapa ada satu keluarga, satu korporasi, dan beberapa korporasi menikmati triliunan Ya. uang kita semuanya? Fair nggak? Pasti nggak fair. Ya. Dan harus tegas penegak hukum tersebut. Yang sudah kelihatan fakta persidangannya, kalau memang sudah ada room, ada pasal, kenapa tidak digunakan? Jaksa penuntut umum harusnya berani membuat efek jera kepada aktif TPPU dan aktif korupsi ini. Dengan ancaman hukuman yang sama, dengan payung hukumnya sudah ada, tidak perlu bikin perpu. Undang-undangnya sudah ada, kenapa tidak digunakan? Bikin tuntutan pidana mati, sehingga majelis hakim memutus pun sama, pidana mati juga. Dan jangan hanya pemidanaan. Semua hartanya masuk sebagai uang pengganti. Sita semuanya. Mau atas nama anaknya, atas nama istrinya, Ya. atas nama orang tuanya, mobilnya, rumahnya yang mewah di komplek perumahan, sport car-nya, Ya, mobil-mobil mewahnya. pesawat private Kayak jet-nya, private jet-nya. kemudian usaha-usaha lainnya, supaya esensi dari hukum pidana itu satu, membuat orang lain yang ingin melakukan hal yang sama itu tidak melakukan karena ada efek jera dan contoh, oh iya saya melakukan itu nggak jadi karena pidana mati nih. Kalau pidana mati ditembak. Bang Firman, lagi-lagi ada lagi kasus itu. Ada lagi kasus itu, ada lagi kasus itu. Semua kasus itu akan berulang. Mau korupsi, mau video porno, mau masalah prostitusi, itu setiap saat pasti berulang. Apakah itu kejadian yang sama di orang yang sama atau orang lain, atau ada dugaan untuk menutup kasus yang sedang viral? Nah ini. Yes, agree sih, setuju sih kalau itu mungkin ya. Ada beberapa choice, ada beberapa pilihan yang memang bisa satu menutup untuk kasus yang lagi viral. Yang kedua ya memang sudah habit untuk orang Indonesia yang seperti itu ya. Bisa jadi. Makanya semuanya yang tahu adalah Tuhan. Karena kita hanya bisa menduga ada kasus yang lagi viral, tiba-tiba ada kasus baru lagi. Akhirnya kasus ini tertutup. Apakah ini sebuah grand design? Atau kehilafan? Makanya tadi apakah ini dolus, kesengajaan, apakah culpa, kehilafan? Hanya masyarakat Indonesia yang bisa menilai dengan nurani yang bersih. Itu yang paling penting. Oke, Bang Firman Chandra, masih dengan topik-topik yang mungkin masalah ini ya, masalah uang ya. Nah, itu apakah ada ini kerugian-kerugian yang range-nya itu pelanggarannya itu seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, itu bagaimana tuh? Oke, terkait dengan range, memang kita menganut Eropa Continental Justice System seperti negara Prancis dan negara Belanda. Jadi semuanya itu ada di undang-undang. Eropa kontinental itu undang-undangnya banyak. Pasti negara yang menganut itu kebanyakan undang-undang. Tapi kalau Anglo-Saxon seperti Amerika, Inggris, itu biasanya sedikit undang-undangnya. Karena mereka mengedepankan jurisprudensi dan mengedepankan yang namanya hukum kebiasaan.
Jadi dengan kondisi undang-undang banyak, membuat pemutus yang ada di pengadilan juga kadang-kala harus banyak belajar juga, kita nggak bisa salahkan. Misalnya ada contoh terkait kasus uang, berarti kasusnya kalau nggak korupsi, tindak pidana pencucian uang, kira-kira begitu. Kalau mau fair enough, harus dibuat sebuah, kalau undang-undang dirubah agak susah, karena harus melewati sebuah yang namanya uji materi di Mahkamah Konstitusi. Paling dibuat sebuah surat edaran dari Mahkamah Agung misalnya. Ini contoh saja, tapi belum tentu di-approve nih sama pejabat di sana. Misalnya, kerugian negara 10 juta. Kan di situ pasal 2 kan 2 tahun tuh sampai tak terhingga bisa pidana mati. Misalnya 10 juta sampai 100 juta 2 tahun misalnya gitu. Kemudian 1 miliar diputus 5 tahun misalnya. Tapi kalau sudah ada batas yang sangat huge money, ratusan miliar, itu uang kita loh gitu. Uang masyarakat. Nah itu harus tega, baik domitis litus yang kita sebut jaksa penuntut umum ataupun majelis hakim harus tega sebenarnya. Karena itu uang yang sangat banyak, triliunan itu untuk apa sih gitu. Kita makan sehari 2 kali. Itu untuk makan 1 orang Indonesia aja, itu masih lebih gitu. Jadi tidak perlu lagi makan gratis itu. Kalau semua uang dari koruptor itu diambil oleh negara sebenarnya. Negara memang wajib untuk memberikan pendidikan yang layak dan bulanan untuk masyarakat seluruh Indonesia kalau tidak ada korupsi lagi. Jadi kalau yang huge money, let's say misalnya berapa ya? 1 triliun misalnya, 1 triliun ke atas pidana mati. Harusnya begitu. Tapi ya itu surat edaran harus dibuat dulu oleh Mahkamah Agung sehingga hakim memutus ada payung hukumnya gitu loh, tidak berdasarkan intuisi saja. Itu. Berarti overall dari Bang Firman Chandra ini mengedukasi semuanya ada nominal-nominal khusus berarti ya, Bang ya? Betul. Meskipun nggak ada di undang-undang, karena undang-undang untuk merubah panjang. Ada tadi saya katakan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi, dan itu butuh waktu juga, belum tentu di-approve kan. Jadi solusinya adalah daripada butuh waktu panjang, bikin surat edaran Mahkamah Agung, surat edaran Jaksa Agung. Jadi Jaksa Agung pun memberikan sebuah edaran kepada JPU-JPU yang akan memberikan tuntutan. Jadi untuk nilai kerugian negara, kerugian yang diderita oleh korban senilai sekian berapa tahun tuntutannya, otomatis akan dikorelasikan dengan hakim. Kalau ini berarti putusannya berapa tahun. Tapi kalau menurut saya misalnya 1 triliun ke atas atau mungkin berapa ya 100 miliar ke atas itu sudah sangat besar gitu. Iyalah, Kenapa 100 miliar ke atas ancaman hukumannya masih 6 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Ya, Kenapa nggak dijadikan bahwa 100 miliar ke atas pidana seumur hidup misalnya, atau pidana mati. Supaya orang yang ingin melakukan hal yang sama, dia tidak akan melakukan. Karena sudah ada contohnya, 100 miliar, saya pidana mati. Nanti saya ditembak di Nusa Kambangan. Tapi tetap saja yang harus ada contoh, harus ada contoh yang konkret. Sudah banyak contoh Bang Firman. Tapi tidak signifikan hukumannya. Akhirnya ya udah apes deh kalau ketangkep, kan begitu. Nah itu kan artinya kan keberaniannya personal. Karena mereka juga dibuat sebuah kayak jadi budaya untuk menjadi pejabat. Let's say misalnya siapa ya, anggota dewan, wali kota, gubernur. Sekarang nggak bisa lagi sesuai dengan integritas dan intelektualitasnya. Dia hanya ngejar elektabilitas. Kalau elektabilitas selesai dengan membuat lembaga survei mendukung dia dan masyarakat mendukung dia. Coba kalau kita rubah budayanya untuk menjadi pemimpin Indonesia dimulai dari yang namanya etikabilitas. Etika dulu. Orang yang bohong, ijazah palsu, nggak mungkin bisa menjadi pemimpin. Karena dia mencontohkan yang buruk. Jujur itu hebat. Mestinya kita tersinggung. Kita ini harus jujur dari lahir juga. Kenapa harus menjadi slogan jujur itu hebat? Kita harusnya tersinggung di situ. Nah, disitulah mulai dari etikabilitas kita benahi. Karena
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa bring enlightenment from the dark dari masyarakat. Jadi masyarakat itu akhirnya bisa melihat seorang pemimpin itu layaknya sebuah pohon. Ya. Pohon harus kuat. Pohon itu pasti ada dahan, ada ranting, dan ada daun. Ya. Kalaupun daunnya kebakar, kalaupun rantingnya kebakar, tapi akarnya kuat, itu akan kokoh. Itulah sejatinya pemimpin semestinya. Yang kedua yang paling kritikal lagi adalah intelektualitas. Ya. Masa pemimpin kita ijazahnya palsu? Masa pemimpin kita, let's say misalnya hanya lulusan SMP? Kenapa anak buahnya profesor? Dari situ aja sudah ada yang salah negara ini dalam merekrut sebuah pemimpin kita, baik mulai dari legislatif, wali kota, bupati, gubernur, termasuk yang pimpinan puncaknya. Dari dua tadi, etikabilitas, intelektualitas, baru kita ngomong elektabilitas. Kalau elektabilitas, pasti nanti orang kaya semua yang jadi pemimpin. Karena dengan mudahnya gitu loh kekayaannya. Apakah kita mau dipimpin oleh orang kaya tapi tidak memiliki etikabilitas dan tidak memiliki intelektualitas? Bagaimana bisa berdebat di forum yang namanya PBB di Amerika? Bahasa Inggris saja nggak bisa misalnya. Cara berdebat adu argumentasi terkait Palestina merdeka aja nggak bisa. Iya, tapi itu ada. Malu nggak kita punya pemimpin kayak gitu? Iya, Nah benar. itu kita harga dirinya di mana? Coba lihat Soekarno, coba lihat Nasir, bisa berdebat dengan siapapun di sana, dengan John F. Kennedy, dengan Kaisar Hirohito. Kita pun bangga sebagai anak bangsa. Nah kita butuh pemimpin-pemimpin yang membuat kita itu tercerahkan, enlightenment gitu loh. Jangan modal pemimpin yang hanya elektabilitas dari komponen biayanya sendiri, hartanya sendiri, atau dari sponsor. Kita butuh yang memiliki etika dan intelektualitas. Itu yang paling penting. Kedua itu ya. Kedua yang utama komponennya. Komponen kedua, iya, yang utama itu. Ada salah, ya saya nggak bisa menyebutkan ya Bang Firman ya. Ada salah satu seorang lawyer juga ya yang dengar-dengar juga melalui kerja ijazahnya sepertinya tidak ada atau bagaimana lah itu. Bagaimana Bang Firman Chandra menanggapi tentang hal-hal tersebut gitu? Oke, balik lagi terkait dengan etikabilitas, kejujuran. Apa yang kita bisa hargai dari kehidupan kalau bukan jujur? Ya. Jangan sampai budaya kita membiasakan budaya dengan kebohongan. Kita suatu saat meninggal. Dan namanya meninggal, 5 menit kemudian orang nggak akan ingat kita. Kecuali hal-hal yang sudah kita lakukan pada saat kita hidup. Pada saat hidup kita penuh dengan kebohongan, mungkin pada saat hidup orang masih pada takut atau masih apresiasi. Karena ingat ada adegium dari Yunani, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus itu bisa menjadi kebenaran. Sesuai dengan teori kebenaran dari Aristoteles. Sama John Locke. Jadi kebaikan terus-menerus akan menjadi kebenaran juga. Makanya kita harus sama-sama menerapkan satu kejujuran. Terkait dengan pemalsuan, jangan ulangi lagi lah. Semua orang ada kehilafan, culpa tadi. Kalau memang palsu apapun, akui saja supaya masyarakat kita akhirnya bisa dewasa gitu. Tapi nggak mungkin mengakui. Nah, kalau tidak mungkin mengakui, seperti itu Bang Firman berarti Chandra. menunggu. Iya, menunggu ya bom waktu. Kalau itu sudah terbukti semuanya, ya kita bisa berkata, oh, itu aja. Oke, Bang Firman, untuk segmen ini Vista tahan dulu ya. Ada segmen untuk Bang Firman, boleh ya? Boleh. Untuk dibacakan. Oh, oke. Wah, ini luar biasa ini. Iya, seorang tarot
reader ya tentang kehidupan dan bagaimana sih kasus-kasus yang ada di Indonesia ini semakin marak itu bagaimana ke depannya. Ya, langsung saja kita panggil Kang Didi Taro. Terima kasih Kak Vista. Halo Sobat Tripod, saat ini di samping saya ada seseorang pengacara, lawyer, wah pokoknya luar biasa ya hebatnya. Dr. Haji Firman Chandra SE SH MH. Apa kabar Abang? Alhamdulillah, tripod luar biasa ini. Betul-betul. Panjang sekali ya Bang? Panjang juga. Wow. Panjang umurnya, amin, panjang rezekinya. Amin Abang. Amin, Sehat amin. ya Bang? Alhamdulillah, sehat walafiat Mas Teddy. Lama kita tidak bersua. Dan akhirnya setahun yang lalu gitu. Iya, akhirnya ada di samping saya. Itu sudah ada di Lauh Mahfudz nih. Jadi kita ketemu lagi. Amin. Terima kasih sudah Sama-sama. mampir Abang, nyempetin waktu. Amin. Kebanggaan buat saya Sobat Tripod, di samping saya atau satu frame dengan seorang Abang Chandra. Jujur nervous saya. Nervous. Abang, di kartu saya ada tangan saya ada kartu tarot. Kita seru-seruan ya Bang ya. Oke, ada berapa total? Boleh Ada milih berapa? nggak? Boleh dong. Boleh Abang, sebentar. Oke, Aku acak-acak bismillah. dulu ya, bismillah. Semoga Oke. dapat yang baik. Amin. Abang, di sini Saya milih berapa? 4 kartu. Nanti Oke. di sini yang Dede bacakan, di sini Oke. ada kehidupan, keluarga, karir. Oke. Seperti itu. 4 kartu Abang mana aja boleh. Biasanya dari ujung di sini satu, di tengah dua, Siap. dan ujung di sini satu. Boleh. Supaya balancing kehidupan. Balancing. Keren. Jadi pertama yang ini dari ujung kanan. Siap, kasih Dede. Wah, Abang. ini bahaya nih kayaknya. Enggak, tidak bahaya, Abang. Ini tengah berarti 2. Siap. Ini ketiga, tengah lagi. Siap. Nah, ini di ujung. Oke. Ya kan? Nah, Oke, siap. Abang, di tangan saya ada 4 Bismillahirrahmanirrahim. kartu. Amin. Yang sudah Abang cabut. Oke, di sini ada kartu The Tower. Ya, The Tower ini ada lambang kehancuran. Yang artinya adalah Abang Firman ini tidak suka dengan hal-hal yang sesuatu yang tidak baik. oke. Oke, jadi yang hancur, yang problem, yang bermasalah, gimana caranya untuk diperbaiki? Oke. Oh, keren, luar biasa. Berarti ya. sesuai dengan lawyer dan Lawyer, teacher. Nah, seperti Mengajar, itu. kan? Mengajar Oke. dan dosen juga ya, Bang? Dosen juga. Wah, makanya bangga, Sobat Report, saya langsung satu frame dengan Dokter Iya, sama-sama. Firman. Oke, di sini ada kartu X of Wands. Oke, apa itu artinya? Oke, Abang, di sini ada kartu X of Wands yang artinya senjatamu tajam banget. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Kuat Berarti banget. mulut. Senjatanya mulut atau senjata, perilaku atau apa yang nih? ya tadi yang panjang tadi. Oh, Abang. oke. Dokter SE SH MH. Amin, amin. Jadi itu benar-benar komplit sekali Oke. ya, dan basicnya Abang juga tipe orang yang senang membantu ya. Oke. Nah, membantu yang artinya siapa yang membutuhkan Betul. membutuhkan segi ilmu ya, pengetahuan dan lain sebagainya, Abang tuh ready, siap. Iya. Keren ya. Jarang loh, Bang. Amin, amin. Dan ikhlas lagi. Amin. Amin ya Bang ya. Insya Allah ya. Dan di sini ada kartu Nine of Wands. Nine of Wands. Oke. Apalagi itu yang ada selalu di Oh, oke. nggak bisa diem. Oke. Dan bukannya nggak bersyukur, tapi yang saya perhatikan di kartu ini, yang ini udah selesai, apalagi ya Iya. yang harus saya buat, apalagi yang harus saya lakukan, Oke. yang bisa membantu, yang bisa memberikan edukasi yang baik. Oke. Itu nggak pernah berhenti. Untuk bangsa dan agama. Amin. Nah, itu yang paling penting. Karena kita diminta kontribusinya rahmatan lil alamin. Itu adalah untuk umat. Berarti bangsa dan agama. Siap. Kapan kita bisa kontribusi dari diri sendiri, dari yang kecil, Mas Dede. Betul. Dan dari sekarang. Semua orang bisa sebenarnya. Tinggal ada kemauan atau tidak. Betul, mau atau tidak. Tidaknya, betul. Di sini ada kartu Nine of Pentacles. Di sini Nine of Pentacles yang artinya adalah
apa yang ada di dalam diri Bang Firman atau tubuh Bang Firman itu semua bermanfaat. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, yang ilmu bermanfaat ya, dan saya lihat di sini backgroundnya ya itu udah cukup bagus banget. Dan Amin. ini lambang uang semua nih Bang Firman. Oh, oke. Ya, artinya adalah apa yang abang lakukan, apa yang abang kerjakan itu bisa menghasilkan uang. Dan Semua. semoga uangnya bermanfaat bagi umat. Amin. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Itu yang paling penting. Nah, itu dia. Rahmatan lil alamin. Amin, ya Gitu Allah. Mas Dede. Betul, betul, betul. Amin ya Allah. Oh, luar biasa ya. 4 lagi ya, Bang? 4 lagi. Ya. 4 lagi seperti biasa, Seperti supaya ada biasa. keseimbangan kehidupan. Tetap saya mulai dari ujung kanan, Iya. kemudian tengah seperti biasa, tengah 1, tengah 2, Siap. dan ujung yang ada di sini Mas Dede. Iya. Jadi balance. Balance. Abang, di Balancing sini- of life itu yang paling penting. Oh iya. Di sini saya akan bacakan tentang keluarga. Oke. Oke. Di sini ada kartu King of Cup. Wow. Nah, King itu apa of artinya Cup. itu? Artinya adalah sesuai dengan picture atau gambar yang ada di kartu saya. King Oke. of Cup adalah raja. Oke. Nah, artinya di dalam kerajaan itu ada raja, di dalam istana itu ada raja. Oke. Nah, dan ini betul-betul abang ini benar-benar bisa dibilang segala sesuatu apapun semua itu dari abang dulu. Oke. Jadi mungkin usaha istri, usaha keluarga. Jadi semua keputusan itu semua harus dari abang dulu. Iya. Keren ya, bagus banget Bang di kartu saya. Pokoknya sesuai dengan ini, dan ilmunya itu semua tetap harus ada apa ya, bisa dibilang masuk dulu ke saya dulu. Oke. Nanti baru dikeluarkan. Jadi di screening dulu Nah, di lebih screening tepatnya. dulu, Oke, betul. baik, Di screening baik. dulu, keren. Di sini ada pack of cup. Ya, pack of cup. Wah, luar biasa ya. Kalau saya lihat semua sudah dilalui. Yang saya perhatikan abang, semua sudah dilalui. Asam, pahit, garam, getir, semua ya. Ya, sesuai Masya dengan Allah. titelnya itu ya Bang. Gitu. Sobat Tripod, sebenarnya saya grogi untuk baca Bang Firman, grogi ya gitu. Tapi namanya Tugas. Sebelumnya rahasianya saya sudah minta izin, abang maaf ya. Oke, ini luar biasa pack of cup, yang artinya adalah semua apa sih yang belum dilalui. Saya lihat di sini semua sudah abang lalui, dan sekarang ini tinggal melanjutkan ya bang ya. Dan ya tadi, apalagi yang belum saya lakukan dan bisa membantu untuk orang banyak. Ya, kayak berbisnis juga pengennya untuk nolong orang banyak ya, buka Betul. usaha juga biar yang di lapangan membuka lapangan pekerjaan. Betul. Ya, seperti itu. Luar biasa ya, keren banget. Dan sini ada packs of one ya, untuk keluarga semua. Apa sih yang nggak siap, semua abang berada di garda terdepan. Jangankan untuk keluarga, untuk orang lain juga itu yang saya lihat. Tabarakallah. Ya, Masya Allah. luar biasa. Dari sini ada Seven of Pentacles tentang uang. Insya Allah abang untuk rezeki bagus ya. Saya lihat di sini karena apa yang abang lakukan, apa yang kerjakan semuanya. Ya, niatnya semuanya karena lewat jalan Allah dan untuk keluarga. Betul. Itu yang saya lihat di sini. Dan untuk umat, lillahi ta'ala, untuk keluarga dan umat. Amin. Betul. Amin. Ya tadi bisa menolong orang banyak. Betul. Ya bang ya. Gitu. Oke, abang, satu lagi untuk karir. Oke. 4 lagi. Karir ya. Iya. Seperti biasa, ujung kanan, terus tengah-tengah, 2, tengah lagi. 3. Nah, ini ujung kirinya. Siap. Oke. 4.
Karir. Di sini ada kartu X of Wands. X of Wands, Oke. kartu saya. Oke. Nggak ada kata lelah. Nggak Oke. ada kata capek. Oke. Ya, yang saya lihat di sini ya, walaupun eh, hantaman ya orang ya, kita hidup pasti ada yang iri ya, Bang. Pasti, pasti. Iri, dengki dan lain Pasti. sebagainya Iya. ya, kalau saya lihat di situ. Tapi abang tidak melihat itu. Oke. Yang abang lihat di sini adalah hasil untuk bisa membantu orang, dan bagaimana caranya saya bisa memintarkan ya tadi yang abang bilang untuk orang banyak. Iya. Keren banget iri saya belum dapat ke situ loh, Bang. Karena Jujur ya. semuanya kan bukan karena saya, lillahi ta'ala. Karena Allah semua yang ngatur. Karena niat tadi Iya, tulus ya, Bang ya. betul, betul. Oke. Karir lagi, di sini ada Page of Pentacles. Ya. Abang mau buka usaha apa lagi sih? Kayaknya semua udah banyak. Kuliner kayaknya. Kuliner. Kuliner. Sobat Tapi Tripod. itu balik lagi istri nih yang akan. Oh. Jadi mau bikin diet food Wah, keren. supaya tidak mainstream. Sobat Tripod, saya bocorin ya. Paket umroh ada. Kecantikan ada. Apalagi, Bang? Properti. Properti ada. Semua ada. Nah, Meskipun UMKM. meskipun UMKM, Betul. kata Abang Firman, tapi semuanya diborong, Sobat Tripod. Dan ini bentar lagi, Insya Allah kuliner. Insya Allah. Amin, amin. Insya Saya Allah. doakan mudah-mudahan lancar. Amin, semuanya amin, ya ya. Rabbal Alamin. Oke, paket umroh, salon. ya, Betul. Bang, ya. Salonnya ada di mana, Bang? Ada di Mall Ambassador. Mall Ambassador. Yang megang istri. Yang megang istri. Sama di Grand Galaxy. Kak Anggi ya, Bang? Betul. Nanti aku telepon Kak Anggi, mau dong. Tapi cowok nggak ada ya, Bang? Cowok adanya di Mall Ambassador. Oh, Mall Ambassador. Di Mall Ambassador. Berarti komplit ya, Bang ya? Komplit Oh, dari head to toe lah, dari siap. atas sampai ke bawah. Siap. Di sini ada kartu Ten of Cup. Ya, Ten of Cup. Karir semakin usia, semakin jadi. Amin. Jadi Masya Allah. semakin bertambah usia, Bang, semakin jadi. Dan saya perhatikan di sini ilmu padi semakin merunduk. Dan Sobat Tripod, saya kenal Abang juga cukup lama ya, ketemu Bang Firman, dan dari dulu begini-begini aja. Iya. Kadang saya juga grogi sebenarnya. Tapi alhamdulillah beliau humble. Ya, beliau juga tidak pernah membeda-bedakan seseorang, ya. Luar biasa, ya. Dan sini ada kartu The Words. Kartu The Words, di sini kartu The Words artinya jalan aja, Bang. Nggak usah ragu, jangan ada bimbang, yang artinya selagi semua itu positif, monggo. Iya. Dan saya yakin apa yang Abang lakukan ya, dan niat Abang itu juga ilmu bermanfaat ya, dan itu sangat bagus buat yang membutuhkan. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Abang ada pertanyaan di sini? Satu kata sebenarnya, Siap. Masya Allah, tabarakallah, karena semuanya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan karena saya, bukan karena siapa, tapi semuanya lillahi ta'ala. Dan ini adalah doa dari Mas Dede tadi. Diramal, ini luar biasa nih, diramal sekaligus didoakan. Amin. Karena Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Dan Mas Dede berprasangka baik, saya pun berprasangka baik. Amin. Jadi itu adalah doa. Apalagi kalau ini dilakukan di tempat suci, di Baitullah, di Mekah, Madinah. Pasti doanya langsung insya Allah diijabah. Ya Allah subhanahu wa. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Bang Firman, terima kasih. Sama-sama. Sudah. Cukup atau mau nambah lagi? Sobat Tripod sebenarnya sih mau nambah lagi, tapi durasinya panjang. Nggak kelar-kelar. Bisa sampai 4 jam. Nah, bisa sampai 4 jam, Sobat Tripod. Bang Firman, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Dede. Abang sehat selalu. Sama-sama. Sukses Doa bidoa selalu. ya. Kita Amin. saling mendoakan. Saling mendoakan. Sukses selalu pokoknya. Amin, ya Salam Rabbal Alamin. buat Kak Anggi. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Sobat Tripod, saya akhiri perbincangan saya dengan Abang Firman. Ya, beliau orang yang humble,
ya, yang saya mengenal beliau cukup baik banget. Ya, pokoknya baik banget dan tidak ada batasan ya beliau itu. Jadi jujur saya bangga bisa satu frame dengan Abang Firman ya. Sobat Tripod, terima kasih Abang. Iya, sekali sama-sama lagi. Mas Dede, Saya akan sama-sama. kembalikan kepada Kak Vista Putri. Oke, Bang Firman Sama-sama. Chandra, bagaimana tadi sudah dibacakan oleh Kang Dede Tarot? Oke, sudah dibacakan dan itu doa. Jadi Oh, kalau oke. menurut saya Doa, ya. apapun yang disampaikan oleh Mas Dede ini kalau saya lihat the best tarot in Indonesia. Iya. Jadi pertahankan dan publikasikan Iya. karena dibutuhkan sebenarnya Iya, oleh benar. masyarakat Indonesia. Iya, tapi sekali lagi Sobat Tripod, seorang Dede Tarot berbicara seperti itu hanyalah prediksi. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Ya. alamin. Tapi prediksi-prediksi tadi 99% sedikit benar. Seru. Iya, Terjadi. insya Allah. Ya, Bang Firman, kita tidak akan habisnya ya untuk membahas masalah masalah negara, masalah sampai Z ya, kasus-kasus yang lainnya. Oke, Bang Firman, thank you sudah mengedukasi ya tentang kasus-kasus yang ada di negara Indonesia ini yang menurut saya sendiri pribadi timbul lagi dan berita-berita yang ada terlalu capek untuk melihat, mendengar itu saja orangnya, tiba-tiba ini itu sangat-sangat sedikit shock. Kok seperti ini? Nah, jadi mungkin Sobat Tripod ya seperti yang dikatakan oleh seorang Firman Chandra, bom waktu. Satu kata dari saya itu. Oke, Bang Firman, saya mau 1-2 kata closing statement untuk Sobat Tripod dan masyarakat di Indonesia. Oke, Sobat Tripod di seluruh Indonesia, bahwa kita jangan mengejar kesementaraan. Ya. Kesementaraan itu tidak akan abadi. Kejarlah sesuatu yang abadi. Sesuatu yang abadi itu ada dalam diri kita. Makanya dimulai dari diri sendiri, dari yang kecil, dari sekarang. Dan hindarkan hal-hal yang menurut kita keluar dari konteks etikabilitas, intelektualitas, dan elektabilitas. Agar Indonesia sebagai rumah kita bersama menjadi rumah yang megah. Bagi semuanya, bukan hanya keluarga itu saja. Terima kasih. Ya. Bukan hanya keluarga yang itu saja. Seperti saya bilang tadi ya Sobat Tripod. Oke, Bang Firman Chandra, terima kasih sudah singgah ke Tripod Training Podcast ya di NFC Channel. Semoga sehat selalu ya Bang ya. Amin, sama-sama doa ya. Terima kasih sudah mengedukasi masyarakat. Sekali lagi bisa bilang supaya pemikirannya itu terbuka. Betul. Karena apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan itu adalah resiko diri masing-masing dan bom waktu. Oke. Jangan lupa saksikan hanya di NFC Channel Tripod Trending Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.